Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Kita akan langsung ke poin-poinnya saja teman-teman, karena semakin banyak dan semakin panjang durasinya tentu saja teman-teman pasti akan muak teman-teman. Baik, teman-teman percaya tidak bahwa ternak ayam kampung apapun ceritanya pasti untung jika memang caranya adalah cara yang benar yang kita lakukan. Dan jika masih ada yang sambat, jika masih ada yang mengeluh kenapa usaha peternakan kalian semua masih rugi dan kemudian tidak menguntungkan, maka teman-teman jangan sekali-kali menyalahkan peternakannya. Tetapi sistem barangkali yang teman-teman lakukan adalah sistem yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk peternak ayam. Karena peternak ayam teman-teman itu boleh dikatakan gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Begitu kita menguasai segala ilmunya, maka bisa kita lakukan dengan semudah mungkin. Tetapi jika tidak tahu rahasianya, maka apapun itu bisa terjadi. Salah satunya adalah rugi dan gagal. Dan kemudian cerita tentang awal mula saya peternak. Dulu juga sama, saya pernah mengalami hal yang sangat memilukan, yaitu mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Tidak hanya 100-200 ribu, tetapi kerugian yang saya alami adalah jutaan rupiah teman-teman. Nah, tetapi kerugian yang saya alami kala itu bukan untuk alasan saya menjadi kemudian mundur dan tidak semangat lagi untuk peternak, tetapi justru malah saya jadikan sebagai guru utama. Saya cari sekecil apapun tingkat kesalahan yang saya lakukan kala itu. Apakah ini dari segi perawatan atau barangkali dari segi pakan yang kurang tepat yang saya berikan. Itu semua seiring berjalannya waktu kemudian berhasil saya benahi, dan pada akhirnya alhamdulillah teman-teman, populasi yang ada di kandang ayam saya sekarang sudah ratusan ekor dan sudah berkali-kali melakukan penjualan teman-teman. Kemudian bicara tentang rahasia. Apa kemudian rahasianya sehingga dari gagal menjadi sekarang ini berhasil membesarkan ayam-ayam hingga ratusan ekor? Tentu saja di sini tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan teman-teman. Karena ilmu seputar ternak ayam kampung ini adalah ilmu nyata, ilmu yang bisa dilihat, ilmu yang gampang sekali untuk kita pelajari. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan. Yang ada hanya mungkin kita belum tahu triknya, mungkin kita belum tahu celahnya. Jika kegagalan yang dulu pernah kita alami adalah saat dimana kita memang masih minim akan pengalaman, maka tentu saja seiring berjalannya waktu tentu saja kita pasti harus lebih pintar. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman pahit, kemudian dengan sendirinya kita pasti akan tahu celah dan di mana titik kelemahannya. Dan sedikit pengalaman dari saya teman-teman yang mudah-mudahan nanti yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang kami lakukan juga di peternakan kami. Dan tentu saja harapan kami adalah teman-teman nanti bisa mempraktekannya di rumah sehingga teman-teman tidak takut lagi untuk gagal, tidak takut lagi untuk rugi. Yang mudah-mudahan jika teman-teman menjalankan sesuai dengan apa yang kami sampaikan, insya Allah teman-teman pasti akan berhasil. Kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebab yang membuat saya itu dulu pernah mengalami kerugian? Teman-teman dan sahabat semua, yang membuat saya dulu rugi itu bukan dari perawatan yang salah, perawatan yang mungkin tidak tepat teman-teman, tetapi faktanya justru karena pakan. Kenapa dari unsur pakan? Ya karena dulu saya selalu bergantung kepada pakan pabrikan, yang mana harga dari pakan pabrikan dari dulu sampai sekarang memang masih mahal, ya. Nah, inilah yang kemudian membuat saya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali setiap melakukan penjualan. Bisa balik modal saja itu sudah bagus. Itu fakta teman-teman. Dan jika memang teman-teman masih kurang percaya, silakan teman-teman lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Membesarkan anak ayam dari 0 sampai kepada usia panen dengan menggunakan pakan pabrikan. Nanti hasilnya bagaimana? Untung atau buntung? Nah, jika memang teman-teman untung, nanti teman-teman bisa kemudian menyinggahi channel ini kembali untuk meninggalkan komentar pada video terbaru saya. Biar saya bisa berguru sama teman-teman. Nah, kemudian teman-teman solusinya.
Karena belajar dari kegagalan dan kesalahan yang saya lakukan, yaitu dengan memberikan sumber pakan dari pabrikan secara murni dari nol sampai kepada usia panen, maka kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mindset saya terbuka. Saya harus merubah manajemen pakan yang selama ini saya lakukan. Saya merubah dengan menggunakan berbagai macam jenis pakan alternatif yang saya berikan pada ayam-ayam saya yang usianya 2 bulan ke atas, teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, meskipun kita tetap menggunakan jenis pakan alternatif, yang penting pakan alternatif yang kita berikan itu adalah pakan alternatif yang kandungan nutrisinya juga cukup ya untuk ayam-ayam kita. Saya mulai gunakan jenis pakan alternatif dari jenis Miri-Jack ya teman-teman. Kemudian kami campur juga dengan nasi ya, nasi sisa. Kemudian juga menggunakan dedak padi. Kemudian untuk menambah nutrisinya terkadang saya harus menggunakan jenis buahan, yaitu dari jenis kates muda atau pepaya muda maupun yang sudah masak teman-teman. Itu bisa kita gunakan dan hasilnya sangat luar biasa bagus. Kemudian mengenai campurannya tetap sama, yaitu dengan menggunakan dedak padi yang nanti sedikit kita kombinasikan dengan pakan pabrikan. Tetapi jumlah pakan pabrikannya tidak harus dalam jumlah yang banyak teman-teman. Meskipun pada awalnya ayam-ayam saya sedikit menolak untuk kita berikan jenis pakan dari alternatif teman-teman, tetapi lambat laun, lama-kelamaan ayam-ayam ini akan terbiasa. Yang penting intinya pada saat awal mula kita berikan pakan alternatif, kita harus colok, kita harus campuri dengan sedikit pakan dari pabrikan untuk merangsang mereka agar bisa mendapatkan nafsu makan yang seperti biasanya. Dan alhamdulillah usaha saya berhasil teman-teman. Sampai kepada usia panen saya selalu menggunakan 50 bahkan sampai 70% dari pakan alternatif. Kemudian yang 30% kita tetap melibatkan pakan dari pabrikan. Insya Allah teman-teman dan sobat semua, dengan cara ini kegagalan yang dulu pernah teman-teman alami maka akan berganti dengan sebuah keuntungan yang sangat luar biasa. Yang penting teman-teman lakukan seperti apa yang saya lakukan teman-teman. Dengan menggunakan jenis pakan alternatif yang tidak lupa kita campur juga dengan sedikit pakan dari pabrikan. Kemudian perawatan yang di luar itu, yaitu pemberian minum yang disiplin, jangan sampai telat, itu juga sangat menentukan teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, hanya ini sharing kita kali ini, mudah-mudahan menginspirasi serta bermanfaat. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Jangan ragu untuk melangkah, jangan takut dengan kegagalan, karena yakinlah bahwa kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.